Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, 2B Teknik Informatika ingin mempresentasikan tentang resolusi. Anggotanya ada saya sendiri, Bintang Salviana sebagai pemateri pertama, ada Sarifah Helmiah Alamri sebagai pemateri kedua, ada Theophilus Syapet pemateri ketiga, dan Beni Safanga pemateri keempat. Yang pertama ada resolving argument. Resolving argument adalah logika yang berhubungan dengan deduksi atau penarikan kesimpulan, masalah pembuktian, dan validitas argumen. Perhatikan contoh argumen berikut ini. Contoh pertama, jika durian ini manis, maka durian ini enak dimakan. Jika durian ini enak dimakan, maka saya akan memakannya. Dengan demikian, jika durian ini enak dimakan, maka saya akan memakannya. Argumen di atas tersebut valid. Jika masih ragu-ragu, maka validitasnya dapat dibuktikan dengan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, tentukan variabel proposisionalnya. A itu durian ini manis, B itu durian ini enak dimakan, dan C saya akan memakannya. Langkah kedua, buat bentuk logika masing-masing pernyataan. A implikasi B, B implikasi C, dan A implikasi C. Langkah ketiga, susun dalam bentuk ekspresi logika. Dalam kurung A implikasi B, konjungsi dalam kurung B implikasi C, implikasi dalam kurung A implikasi C. Yang pertama ini ada konversi logika proposisi ke dalam bentuk klausa atau CNF. CNF atau disebut dengan conjunctive normal form memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, semua kalimat terkonjungsi secara implisit. Yang kedua, setiap kalimat merupakan disjungsi literal. Contohnya yakni untuk mengubah suatu kalimat logika proposisi ke dalam CNF dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hilangkan implikasi dan biimplikasi. X implikasi Y menjadi negasi X disjungsi Y. Yang B itu ada X biimplikasi Y menjadi negasi X disjungsi Y konjungsi negasi Y disjungsi X. Yang kedua, kurangi lingkup semua negasi menjadi satu negasi saja. Yang pertama itu negasi dalam kurung negasi X menjadi X. Yang kedua, negasi X disjungsi Y menjadi negasi X konjungsi negasi Y. Yang ketiga, negasi X konjungsi Y menjadi negasi X disjungsi negasi Y. Ketiga, ada gunakan aturan asosiatif dan distributif untuk mengkonversi menjadi konjungsi atau disjungsi. A. Asosiatif. Dalam kurung A disjungsi B tutup kurung disjungsi C sama dengan A disjungsi dalam kurung B disjungsi C tutup kurung B distributif dalam kurung A konjungsi B tutup kurung disjungsi C sama dengan dalam kurung A disjungsi C tutup kurung konjungsi disjungsi B konjungsi C. Yang keempat, buat satu kalimat terpisah untuk tiap-tiap konjungsi. Selanjutnya ada teknik resolving argumen dengan falsum. Apa sih falsum? Falsum itu konstanta proporsional yang selalu bernilai salah atau gambarnya T kebalik. Artinya jika nilai kebenaran dari premis-premis dan negasi kesimpulannya bernilai salah atau falsum, maka argumen pasti valid. Di sini misalkan ekspresi logikanya yang sebelumnya, yakni A implikasi B, konjungsi dalam kurung B implikasi C, konjungsi negasi A implikasi C, diubah menjadi CNF, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Karena kalau CNF itu implikasi dan biimplikasinya harus dirubah dulu. Terus tidak ada yang namanya tidak ada dua negasi. Jadi A implikasi B, konjungsi B implikasi C, konjungsi negasi A implikasi
C sama dengan dalam kurung negasi A disjungsi B, konjungsi dalam kurung negasi B disjungsi C, konjungsi negasi dalam kurung negasi A konjungsi C, tutup kurung an implikasi B. Sama dengan negasi A disjungsi B, konjungsi negasi B disjungsi C, konjungsi negasi A, konjungsi negasi C dilakukan dengan hukum De Morgan. Sama dengan negasi A disjungsi B, konjungsi negasi B disjungsi C, konjungsi A disjungsi negasi C. Atau dengan dihilangkan double negatif atau double negasi. Sama dengan negasi A disjungsi B, konjungsi negasi B disjungsi C, konjungsi A konjungsi negasi C. Maka bisa dilihat negasi dari yang A itu hilang satu dengan menggunakan hukum negasi, hukum double negasi, dan dengan menggunakan hukum De Morgan, implikasinya hilang menjadi negasi. Jadi bentuk CNF yang diperoleh adalah negasi A disjungsi B, konjungsi negasi B disjungsi C, konjungsi A, konjungsi negasi C. Teknik resolving argumen dengan falsum bisa dilihat dari langkah-langkah berikut ini. Jika B benar, maka negasi B salah. Jika B salah, maka hanya satu di antara B dan negasi B yang bernilai benar. Jika dalam kurung negasi A konjungsi B disjungsi negasi B konjungsi C adalah benar, maka salah satu dari nomor 3 dipastikan negasi A adalah benar dan negasi C adalah benar. Yang kelima, jika negasi A disjungsi B konjungsi negasi B disjungsi C adalah benar dengan negasi A benar dan negasi C benar, maka disjungsi negasi A disjungsi C benar. Karena jika negasi A disjungsi C sama dengan salah, maka negasi A disjungsi B konjungsi negasi B disjungsi C tidak bernilai benar. Maka kesimpulan negasi A disjungsi B dan negasi B disjungsi C direduksi dan diresolved menjadi negasi A disjungsi C dengan menghilangkan negasi B dan B. Yang selanjutnya adalah falsum, bisa dilihat dari yang sebelah kanan, A implikasi B, B implikasi C, konjungsi negasi A implikasi C. Jadi, jika premis-premis yakni A implikasi B dan B implikasi C bernilai benar, maka kesimpulan A implikasi C juga pasti bernilai benar. Atau A implikasi C adalah konsekuensi logis dari B implikasi C. Pembuktiannya yakni dengan menggunakan strategi pembalikan dapat dilihat bahwa menegasi kesimpulan yakni negasi A implikasi C adalah tidak konsisten dengan premis-premis A implikasi B dan B implikasi C. Untuk membuktikannya digunakan tabel kebenaran dengan penulisan berikut. A implikasi B, konjungsi B implikasi C, konjungsi negasi A implikasi C. Hasil tabelnya bisa dilihat di sebelah kiri PowerPoint, yakni ada premis A bernilai true, premis B bernilai true, premis C bernilai true, hasilnya false. Dan ada premis A bernilai true, B true, C false, hasilnya false. Premis A true, B false, C true, bernilai false. Premis A true, B false, C false, hasilnya false. Premis A false, B true, C true, hasilnya false. Premis A false, B true, C false, hasilnya false. Premis A false, B false, C true, hasilnya false. Dan premis A false, B false, C false, dan hasilnya false. Dapat dipastikan bahwa tabel kebenaran untuk menunjukkan nilai kebenaran seluruhnya adalah kontradiksi yang berarti argumennya valid. Karena hasil dari tabel kebenaran tersebut adalah false.
Maka disimpulkan A implikasi B, konjungsi B implikasi C, konjungsi negasi A implikasi C adalah falsum. Lalu selanjutnya ada prinsip resolusi didasarkan pada penjelasan di atas tadi falsum, yakni dengan dua klausa yang masing-masing literal berpasangan, misal A dengan negasi A, maka literal yang berpasangan tersebut dapat diresolved. Lalu klausa hasil proses resolved disebut resolvent clause. Nah, selanjutnya klausa negasi A disjungsi B dan negasi B disjungsi C dapat diresolved menjadi satu resolvent, yakni menjadi klausa negasi A disjungsi C, klausa negasi A disjungsi C dengan negasi A diresolvent menjadi C. Klausa C dengan negasi C akan menjadi klausa kosong. Dan bagaimana sebaiknya memakai falsum saja. Sebab jika dua buah klausa diresolved, hasilnya harus benar. Jadi, jika C diresolved dengan negasi C, masing-masing harus bernilai benar. Maka hasil resolventnya harus benar, padahal C dan negasi C tidak mungkin benar bersama. Jadi, gunakan saja ekspresi yang nilainya mungkin benar, yakni falsum. Cara lain adalah melihat bahwa klausa berbentuk disjungsi dan salah satu disjungsi harus bernilai benar agar klausa bernilai benar. Tetapi jika tidak ada disjungsi untuk menunjukkan klausa benar, maka klausa pasti salah atau kesimpulannya pasti salah. Oleh karena itu, klausa kosong tidak akan memenuhi persyaratan tersebut. Ia dipastikan selalu salah atau falsum. Dan klausa C diresolved dengan negasi C menjadi falsum. Oleh karena itu, penggunaan falsum memenuhi persyaratan dari A implikasi B, konjungsi B implikasi C, konjungsi negasi A implikasi C adalah falsum di atas. Sebagaimana diketahui jika menggunakan teknik falsum, teknik falsum itu diperoleh tabel kebenarannya false semua. Yang selanjutnya ada untuk mempermudah penjelasan di atas, gunakan bentuk pohon terbalik atau inverted tree. Langkah pertama yang dilakukan adalah meresolve negasi A disjungsi B dengan negasi B disjungsi C menjadi negasi A disjungsi C. Selanjutnya negasi A disjungsi C diresolve dengan A menjadi C. Dan terakhir C diresolve dengan negasi C menghasilkan falsum. Bisa dilihat di pohon terbalik di bawah ini, negasi A disjungsi B dengan negasi B disjungsi C menghasilkan negasi A disjungsi C. Lalu negasi A disjungsi C dengan A menghasilkan C, lalu C dengan negasi C menghasilkan falsum. Diri, nama saya Syarifah Helmia dari kelompok 7 Logika Matematika kelas 2B Teknik Informatika dengan NPM 19140. Di sini saya akan menjelaskan materi resolusi logika matematika, resolvent dan himpunan klausa. Sebelum ke resolvent dan himpunan klausa, pertama ada terminologi resolusi yang mencakupi resolvent, himpunan klausa, teknik resolusi, teknik pembuktian, dan juga deduksi resolusi. Selanjutnya saya akan membahas tentang resolvent dan himpunan klausa. Yang pertama resolvent. Resolvent adalah jika ada dua klausa C1 dan C2 yang masing-masing klausa berisi salah satu literal berpasangan lambda dan negasi lambda. Permisalan, jika ada dua literal P1 dan negasi P1 yang disebut pasangan literal yang saling melengkapi, complementary pair. Jika ada dua klausa yang masing-masing terdapat satu dari pasangan tersebut, maka klausa tersebut dapat diresolve bersama agar menjadi satu klausa baru atau resolvent clause. Maka dapat didefinisikan res C1-C2 sama dengan C1 himpunan lambda gabungan C1 himpunan negasi lambda. Nah, operator yang garis ini merupakan operator pembeda himpunan yang hasilnya adalah himpunan yang berasal dari argumen pertama dengan subhimpunan dari argumen kedua yang dihilangkan. Selanjutnya ada contoh resolvent. Contoh pertama, res P1 negasi P2, P2 negasi P3, P1 negasi P3. Contoh kedua, res P1 negasi P2, P3 P4, P2 negasi P3, sama dengan P1 P3 negasi P3 P4, atau res P1 negasi P2 P3 P4, P2 negasi P3.
sama dengan P1, P2, negasi P2, P4. Satu klausa yang berisi pasangan literal yang komplementer, misalnya P1 dan negasi P1, secara otomatis hasilnya pasti benar. Hal ini dikarenakan karena klausa tersebut menyatakan disjungsi. Kalau dilihat dari tabel kebenarannya, kita misalkan A bernilai false true, negasi A bernilai true false, A disjungsi negasi A bernilai true true. Pada contoh kedua, ada dua hasil yang diperoleh karena ada dua pasangan literal yang komplementer dari dua klausa tersebut sebelum di-resolve, yakni P2 dengan negasi P2 dan P3 dengan negasi P3. Jika ada yang lebih dari satu cara meresolve, maka setiap resolvent pasti memiliki pasangan literal yang komplementer dan pasti jika benar. Tetapi hasilnya akan menjadi salah jika di-resolve. Misalnya P1 negasi P2 dengan negasi P1 P2 menjadi falsum dengan meresolve pada keduanya, yakni P1 dan P2. Dua klausa tersebut bersama-sama kompatibel jika memenuhi nilai bahwa P1 dan P2 keduanya benar. Selanjutnya saya akan membahas himpunan klausa. Bentuk normal konjungtif CNF dengan 4 klausa yakni negasi A disjungsi B, negasi B disjungsi C, A dan negasi C. Langkah pertama yang diambil adalah meresolve negasi A disjungsi B dengan negasi B disjungsi C menjadi negasi A disjungsi C. Selanjutnya negasi A disjungsi C diresolve dengan A menjadi C. Dan yang terakhir C diresolve dengan negasi C menghasilkan falsum. Jika terdapat klausa kosong, dapat dinyatakan bahwa klausa-klausa yang ada tidak dianggap kompatibel satu dengan lainnya. Dengan kata lain, negasi dari kesimpulan tidak konsisten dengan premis-premis. Justru argumen dinyatakan valid jika pemakaian negasi kesimpulan berarti menggunakan strategi pembalikan. Himpunan klausa, ini contohnya ya. Untuk menentukan CNF sebagai himpunan klausa, kita ambil dari contoh ekspresi yang kita bahas tadi. Negasi A disjungsi B konjungsi negasi B disjungsi C konjungsi A konjungsi negasi C dapat dinyatakan dalam himpunan klausa dengan menghilangkan perangkai konjungsi menjadi negasi A disjungsi B negasi B disjungsi C A negasi C. Tetapi jika mengingat sifat komutatif yakni A disjungsi B ekivalen dengan B disjungsi A, maka himpunan klausa tersebut juga dapat dipindah-pindahkan untuk mempermudah pembuatan pohon terbalik, karena resolvent harus ada pasangan literalnya, yang masing-masing berada di satu klausa. Sebagai contoh ekspresi logika di atas bisa ditulis, negasi A disjungsi B, A negasi B disjungsi C, negasi C. Maka gambar pohon terbaliknya yang ada di sini ya. Dan contoh teknik resolusi. Prinsip resolusi yakni dua klausa yang masing-masing literal yang berpasangan. Misalnya A dengan negasi A, maka literal yang berpasangan tersebut dapat di-resolve. Klausa hasil proses resolve tersebut disebut resolvent clause. Contoh langkahnya, yang pertama, klausa dalam kurung negasi A disjungsi B dan negasi B disjungsi C dapat di-resolve menjadi satu resolvent, yakni menjadi klausa dalam kurung negasi A disjungsi C. Klausa negasi A disjungsi C dengan A di-resolve menjadi C. Klausa C dengan negasi C akan menjadi apa? Klausa C dengan negasi C akan membatalkan C dengan negasi C, sehingga akan menghasilkan klausa kosong. Sehingga dapat memakai tanda falsum saja. Tetapi jika dua buah klausa di-resolve, hasilnya harus benar. Jadi, jika C di-resolve dengan negasi C, masing-masing harus bernilai benar. Jadi, gunakan saja ekspresi yang nilainya mungkin benar, yaitu nilai falsum. Cara lain adalah melihat bahwa klausa berbentuk disjungsi dan salah satu disjungsi harus bernilai benar agar klausa bernilai benar. Tapi jika tidak ada disjungsi untuk menunjukkan klausa benar, maka klausa tersebut pasti salah. Oleh karena itu, klausa kosong tidak akan memenuhi persyaratan tersebut. Dia akan selalu bernilai salah atau falsum. Klausa C di-resolve dengan negasi C menjadi falsum. Oleh karena itu, penggunaan tanda falsum memenuhi syarat seperti berikut. Dan untuk mempermudah penjelasan di atas, dapat digunakan bentuk pohon terbalik atau inverted tree, seperti yang sudah dijelaskan di slide berikut sebelumnya.
Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan bentuk CNF. Nama saya Beni Salman dari kelas 2B Teknik Informatika berdasarkan materi dari materi resolusi di bagian pengertian dan contoh deduksi resolusi. Deduksi resolusi klausa C dari himpunan klausa S adalah sederetan klausa C1, C2 sampai Cn sama dengan C yang setiap CI adalah anggota dari S atau resultant dari dua klausa yang diperoleh dari S atau anggota awal dari deretan tersebut. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, jika S adalah benar pada setiap penilaian kebenaran dari nilai, maka nilai dari CI sama dengan true untuk semua CI, dan tentu saja nilai dari C sama dengan true. Contohnya yaitu buktikan P1 disjungsi P2 disjungsi P3 tutup kurung konjungsi buka kurung negasi P2 disjungsi P4 tutup kurung konjungsi buka kurung negasi P1 disjungsi P4 tutup kurung konjungsi buka kurung negasi P3 disjungsi P4 tutup kurung sama dengan P4. Pembuktiannya yaitu langkah pertama adalah ubahlah CNF menjadi klausa dan urutkan seperti berikut. Yang pertama P1, P2, P3. Yang kedua negasi P2, P4. Yang ketiga negasi P1, P4. Yang keempat negasi P3, P4. Langkah kedua itu lakukan resolusi dengan urutan berikut itu. Yang dari urutan yang langkah pertama itu kita dari angka pertama itu dari 1 dan 2 diperoleh klausanya itu P1, P3, dan P4. Nah, dari yang ketiga dan kelima diperoleh klausanya itu P3 dan P4. Dari nilai 4 dan 6 diperoleh klausanya itu P4. Jadi terbukti untuk P1 disjungsi P2 disjungsi P3 tutup kurung konjungsi buka kurung negasi P2 disjungsi P4 tutup kurung konjungsi buka kurung negasi P1 disjungsi P4 tutup kurung konjungsi buka kurung negasi P3 disjungsi P4 tutup kurung sama dengan P4. Derivasi tersebut dapat lebih tampak dalam bentuk pohon resolusi atau resolusi free. Ini pohonnya seperti ini kan, P1 disjungsi P2 disjungsi P3 dikaitkan dengan negasi P2, P4. Jadi hasilnya itu P1, P2, P3 ini di resolver itu. Nah, terus dari slide sebelumnya yang sudah dijelaskan. Nah, P1, P2, P1, P3, P4 itu dikaitkan dengan negasi P1, P4, jadi hasilnya P3, P4. Nah, P3, P4 dikaitkan lagi dengan negasi P3, P4, hasilnya adalah P4, seperti itu. Selanjutnya, pengertian pembalikan resolusi. Deduksi resolusi klausa C dari himpunan klausa S adalah sederetan klausa-klausa itu kumpulan dari C1, C2 sampai dengan Cn sama dengan C, yang setiap CI adalah anggota dari S atau resultant dari dua klausa yang diperoleh dari S atau anggota awal dari deretan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, jika S adalah benar pada setiap penilaian kebenaran dari nilai, maka nilai CI sama dengan true untuk semua CI, dan tentu saja nilai C sama dengan true. Selanjutnya, contoh pembalikan resolusi. Jika Ratu mengadakan konser, ini contohnya, jika Ratu mengadakan konser, maka penggemar akan datang. Jika harga tiket tidak mahal, Terus, jika Ratu mengadakan konser, harga tiket tidak mahal. Dengan demikian, jika Ratu mengadakan konser, maka penggemarnya akan datang. Untuk menjawabnya, kita pakai beberapa langkah. Langkah pertama itu menentukan variabel-variabel proporsional dan membuat ekspresi logikanya. Nah, kita buat variabelnya seperti jika Ratu mengadakan konser. Nah, Ratu mengadakan konser itu kita jadikan variabel itu A. Yang kita misalkan. Nah, maka terus selanjutnya maka penggemar akan datang. Nah, penggemar akan datang itu kita jadikan variabel B. Terus jika harga tiket tidak mahal, nah harga tiket itu kita jadikan variabel C. Nah, harga tiket mahal, misalnya harga tiket mahal kita jadikan variabel C. Nah, seperti itu. Jadi, maka akan menjadikan
ekspresi logikanya itu yang pertama, jika Ratu mengadakan konser itu A, ya kan? Maka penggemar akan datang. Ini buka kurung lagi, jika kan bertemu jika di itu, maka jika harga tiket tidak mahal. Nah, negasi C, jadi kembali lagi ke belakangnya, maka penggemarnya akan datang, seperti itu. Yang kedua itu, argumen kedua itu, jika Ratu mengadakan konser A, maka harga tiket tidak mahal. Jadi negasi C. Dengan demikian, solusinya, jika Ratu mengadakan konser, penggemarnya akan datang, maka solusinya itu jika A, maka B. Nah, gitu. Ekspresi logikanya itu A implikasi, buka kurung, negasi C implikasi B, tutup kurung, double, konjungsi, A implikasi negasi C, tutup kurung, hasilnya sebenarnya A implikasi B. Begitu. Terus, langkah kedua, yaitu ubahlah ekspresi logika tersebut dengan strategi pembalikan yang menegasikan kesimpulan untuk menghasilkan falsum. Ini tuh terbalik tuh falsum. Nilai yang nilainya itu, nilai kesimpulannya itu false gitu, salah nilai kesimpulannya. Jadi argumen-argumen tersebut itu adalah valid seperti itu, karena sudah dikembalikan, soalnya pakai strategi pembalikan di kayak lawannya true, jadi false seperti itu. Nah, ini langkah ketiganya itu ubahlah menjadi klausa-klausa CNF seperti berikut. Ini kan yang pertama itu, argumen yang pertama, A implikasi, buka kurung, negasi C implikasi B. Nah, kita ubah menjadi klausa-klausa CNF seperti berikut ini. Yaitu kan negasi C implikasi B itu kan bisa dirubahkan. Jadinya kan kalau misalnya A implikasi B itu negasi A atau negasi A disjungsi B. Nah, ini bisa kita ubah jadi negasi buka kurung negasi C, negasi dari C atau B, seperti itu. Nah, terus, di sininya kan udah dapat yang kurung pertama yang di dalam ini. Kita ke kurung yang pertamanya. Nah, A-nya itu kan kalau diimplikasikan itu kan jadi negasi A atau B. Nah, jadi di sini jadi negasi A atau negasi C atau B atau disjungsi B. Nah, terus bawahnya lagi pakai law of double negation. Yang tadi itu yang negasi C-nya. Hasilnya seperti ini. Terus hapus tanda kurung, jadinya hasilnya berarti negasi A disjungsi C disjungsi B. Terus yang argumen yang kedua itu A implikasi negasi C. Dan jadinya kan negasi A atau negasi C. Nah, itu. Terus selanjutnya, ini yang ketiga itu negasi negasi buka kurung A implikasi B. Itu ke bawahnya ini ya, negasi buka kurung negasi A atau disjungsi B. Sama dengan negasi, ini pakai hukum De Morgan ya. Jadi negasi ketemu negasi, ini A. Ya kan? Terus negasi ketemu disjungsi harus dibalik, jadinya konjungsi gitu. Terus negasi ketemu B, jadi negasi B. Nah, hasilnya jadinya kesimpulannya negasi A disjungsi C disjungsi B, tutup kurung, konjungsi, buka kurung, negasi A disjungsi negasi C, tutup kurung, konjungsi A, konjungsi negasi B, hasilnya adalah falsum. Hasilnya solusinya itu false semua. Nah, jadi argumen tersebut itu adalah valid seperti itu. Nah, ini pohon resolusinya itu seperti ini. Nah, ini negasi A, C, B bertemu dengan negasi A, negasi C. Nah, kan ini ada C kan, negasi C. Nah, itu menurut filsafat tadi itu kayak hilang itu. Jadi tinggal negasi A sama B. Nah, negasi A, B ketemu dengan A. Jadinya kan sisa B doang nih. B ketemu negasi B. Jadinya palsu seperti itu.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.